Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Kristi Herdianti dari SMAN 1 Pangalengan akan melaporkan pemecahan masalah pembelajaran siswa yang dilakukan di bulan Agustus kemarin dan dilaporkan di awal semester ini, awal September. Untuk deskripsi permasalahannya, yaitu mengenai beberapa murid yang belum mengumpulkan tugas yang termasuk ke dalam asesmen sumatif pada materi optimalisasi search engine atau mesin pencari sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Seperti yang kita tahu bahwa proses pembelajaran itu diperlukan asesmen atau penilaian yang bertujuan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini terdiri dari dua, yaitu asesmen sumatif dan normatif. Asesmen formatif yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Nah, asesmen formatif ini biasanya dilakukan di awal pembelajaran, misalnya untuk melakukan diagnosa atau selama proses pembelajaran. Jadi tujuannya itu untuk perbaikan pembelajaran. Jadi tidak digunakan sebagai patokan kenaikan atau akhir semester gitu ya, ujian akhir semester. Nah, adapun asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Nah, asesmen ini yang biasanya digunakan untuk nilainya itu digunakan untuk akhir semester atau misalnya untuk kenaikan. Di bulan Agustus kemarin untuk pelajaran TIK itu ada materi mengenai optimalisasi pencarian informasi dengan search engine Google. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu penerapan dari optimalisasi ini. Nah, untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, maka guru membuat asesmen sumatif dalam bentuk tugas melalui Google Form yang diumumkan secara langsung di akhir pembelajaran dan juga linknya disampaikan melalui grup chat WhatsApp di masing-masing kelas. Nah, pada saat pemberian informasi terkait asesmen sumatif ini, guru memberikan arahan mengenai waktu pengumpulan tugas. Nah, setelah guru melakukan pengecekan, ternyata guru menemukan beberapa murid yang belum mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Apa akar permasalahan dari kasus ini? Apa yang menyebabkan siswa belum mengumpulkan tugas terkait optimalisasi search engine? Guru di sini melakukan refleksi terhadap tugas tersebut karena bisa jadi permasalahannya itu ada di tugasnya. Tapi selain itu, guru juga melakukan teknik coaching kepada murid untuk mengetahui kendala murid sehingga tidak mengumpulkan tugas tersebut. Nah, guru menemukan beberapa penyebabnya, yaitu yang pertama, terdapat siswa yang tidak mengetahui adanya tugas dikarenakan memang siswa tersebut tidak hadir saat melakukan dispensasi. Jadi siswa tersebut melakukan dispensasi untuk kegiatan hari kemerdekaan, tidak hadir, tidak mengikuti pembelajaran di kelas sehingga tidak mengetahui adanya tugas. Lalu ada juga siswa yang sebetulnya mengetahui tugas tetapi menunda sehingga siswa tersebut mengakui lupa dalam mengerjakan tugasnya. Ada juga siswa yang terkendala teknis saat pengiriman tugas, misalnya handphonenya atau laptopnya tidak bisa mengupload file atau pada saat itu siswanya baru sadar bahwa mereka kehabisan kuota. Ada juga siswa yang mengisi tugas pada link tetapi tidak diklik tombol kirimnya gitu sehingga jawabannya pun tidak terkirimkan. Nah mungkin siswa tersebut terburu-buru atau mungkin memang tidak mengetahui gitu bahwa link tersebut itu harusnya diklik tombol kirim. Lalu yang terakhir adalah ternyata ada juga sebagian kecil siswa yang mengetahui tugas tetapi memang dengan sengaja tidak mengerjakan tugasnya. Untuk
solusi dari permasalahan ini tentunya disesuaikan dengan permasalahannya yang memang beragam. Nah, guru kembali lagi menggunakan teknik coaching, di mana guru tidak melakukan judgement, tidak memarahi siswa tersebut, begitu. Tetapi yang dilakukan guru adalah memfasilitasi siswa menemukan solusinya sendiri gitu, mengetahui kendalanya dan menemukan solusinya sendiri menggunakan metode TIRTA. TIRTA ini merupakan kepanjangan dari tujuan, T-nya, I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, dan TA-nya itu adalah tanggung jawab. Selain jadi si teknik coaching ini menggunakan metode TIRTA. Contoh misalnya untuk kasus siswa yang tidak mengetahui tugas dikarenakan dispen, maka teknisnya itu guru memanggil siswanya terlebih dahulu secara individu, lalu tadi T yang pertama adalah tujuan. Jadi guru menanyakan, menyepakati bersama siswa terkait tujuan pertemuannya, yaitu terkait tugas yang belum. Nah, lalu selanjutnya melakukan tahap identifikasi, itu misalnya menanyakan kendala yang dihadapi. Jadi guru menanyakan kendala, apa sih yang menjadi kendala tidak mengumpulkan tugas? Nah, ternyata jawaban dari siswa tersebut adalah ketidaktahuan siswa yang dikarenakan siswa tersebut tidak membaca info yang ada di chat WhatsApp dan juga tidak menanyakan kepada murid lain, kepada siswa lain terkait tugas yang diberikan di hari siswa tersebut dispen. Nah, guru juga menanyakan kembali apa solusi untuk permasalahan ini kepada siswa tersebut. Lalu menanyakan juga apa yang bisa guru bantu dan apa yang dilakukan ketika siswa tersebut misalnya nanti dispen kembali. Nah, ini bisa disebut rencana aksi. Jadi siswa membuat rencana aksi, misalnya siswa tersebut menjawab, saya akan selalu membuka info chat agar tidak ketinggalan info misalnya. Lalu juga siswa tersebut menjawab akan menanyakan kepada siswa lain apabila harus dispen kembali terkait materi ataupun tugas yang diberikan oleh guru. Terakhir adalah tanggung jawab. Di sini siswa berkomitmen terhadap pernyataannya dan berjanji untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Selain itu juga tidak lupa guru memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang memang diikuti oleh siswa tersebut saat dispen. Nah, untuk permasalahan yang lainnya, secara umum solusi yang dilakukan itu sebetulnya sama, yaitu menggunakan teknik coaching yang diawali pemanggilan siswa secara individu, lalu menanyakan kendala siswa tersebut dan apa yang sudah dilakukan siswa dalam mengatasi kendalanya. Memfasilitasi siswa menemukan solusinya dan juga membimbing dalam pembuatan rencana aksi, serta membantu siswa berkomitmen terhadap rencana aksinya untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, selain itu juga tadi guru melakukan refleksi. Nah, refleksi yang dilakukan yaitu guru menyadari bahwa mungkin komunikasi yang dilakukan oleh guru itu harus ditingkatkan kembali agar lebih efektif di luar jam pelajaran. Jadi misalnya H-1 sebelum waktu pengumpulan tugas, guru dapat mengingatkan kembali siswa tersebut, mengingatkan kembali terkait tugas tersebut misalnya di grup chat. Hasil pemecahannya, siswa sudah mengerjakan tugasnya sesuai dengan kesepakatan saat pemanggilan siswa, dan terlihat di tugas selanjutnya pun beberapa siswa yang sebelumnya dipanggil itu sudah mengalami perubahan dengan mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Tetapi memang masih ada beberapa siswa yang lainnya yang terlambat sehingga diperlukan pemanggilan kembali. Jadi sekian laporan pemecahan masalah pembelajaran siswa kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.